5 tahun menikah belum punya anak. Mertua salahkan aku. Dasar wanita tidak berguna. Jangan-jangan memang ada keturunan sulit punya anak dari keluargamu. Mertuaku menyiapkan surat cerai dan wanita baru untuk suamiku. Aku setuju cerai dengan satu syarat tes kesuburan. Hasilnya buat mereka pingsan. Sebelum cerita dimulai silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Alia berdiri di depan cermin kamarnya sambil merapikan jilbabnya yang sedikit miring akibat buru-buru. Ia baru saja selesai menyiapkan sarapan sederhana, omelet lembut, roti panggang, dan segelas teh hangat sebelum berangkat kerja. Usianya 31 tahun, namun setiap garis tipis di wajahnya terlihat seperti jejak perjalanan panjang yang ia jalani sebagai istri selama 5 tahun terakhir. Meski wajahnya masih tampak muda dan lembut, sorot matanya sering terlihat letih. Bukan karena kesibukan kantor, melainkan tekanan halus yang terus ia rasakan dari lingkungan sekitarnya. Tekanan yang tidak pernah ia minta, tidak pernah ia bayangkan saat memasuki pernikahan dengan penuh keyakinan. Di kamar yang tidak terlalu besar itu, suasana masih terasa hangat, namun sekaligus kosong. Dulu ia membayangkan kamar ini akan dipenuhi tawa anak-anak, langkah kaki kecil, atau bahkan kotak mainan yang berserakan. Setiap sudut kamar pernah ia impikan sebagai ruang tumbuh bagi seorang bayi yang ia harapkan bisa ia peluk suatu hari nanti. Hari ini sama seperti hari-hari lainnya. Pagi yang dimulai dengan doa agar Tuhan tidak membuat hatinya patah meski kenyataan tidak selalu berpihak padanya. Alia mengambil tas kerja dan berjalan keluar kamar. Ruang makan masih rapi, piring dan gelas tersusun di atas meja kayu. Suaminya, Reza, belum muncul. Biasanya, Reza bangun lebih siang sejak pekerjaannya mulai memungkinkannya bekerja dari rumah. Alia sudah terbiasa menyiapkan sarapan sendirian tanpa mendengar suara langkah kaki Reza di lorong. Ia menatap jam dinding. Hampir pukul 7. Ia harus berangkat sebentar lagi. Reza? Panggilnya lembut sambil mengetuk pintu kamar kerja suaminya. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk sekali lagi, lebih keras. Reza? Sarapannya sudah siap. Kali ini terdengar gumaman singkat dari dalam. Pintu terbuka sedikit, menampilkan wajah Reza yang masih terlihat mengantuk. Ya, nanti aku makan. Kamu berangkat dulu saja. Kalimat itu terdengar biasa, tapi bagi Alia, ada rasa asing yang menyelinap di dalamnya. 5 tahun menikah, sudah terlalu sering ia mendengar jawaban yang sama. Jawaban yang menunjukkan bahwa ia tidak begitu dibutuhkan. Tidak seperti dulunya, ketika Reza selalu muncul ke meja makan tepat saat aroma sarapan mulai memenuhi rumah. Namun ia tetap tersenyum kecil. Baik, jangan lupa makan. Nanti mak kamu kambuh. Reza mengangguk tanpa minat. Pintu ditutup lagi. Suara ketikan keyboard kembali terdengar dari dalam. Alia menarik napas panjang untuk menenangkan dirinya. Ia mencoba menganggap semua ini sebagai hal biasa. Namun jauh di dalam hati, ia menyadari ada ruang kosong yang terus membesar. Ruang yang hanya bisa ditutup oleh 2 hal, perhatian suami, dan seorang anak yang tak kunjung hadir. Perjalanan menuju kantornya memakan waktu 30 menit. Mobil melaju dengan stabil melewati jalanan kota yang mulai dipenuhi kendaraan pekerja pagi. Alia duduk di balik kemudi, mendengarkan radio yang menyetel lagu-lagu pop lama favoritnya. Musik selalu menjadi pelipur lara baginya. Ia bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan ekspedisi menengah. Lingkungan kerja yang ramah membuatnya merasa sedikit lebih ringan tiap kali melangkah ke dalam gedung. Setidaknya, di tempat kerja, ia bisa menjadi diri sendiri tanpa harus berpikir tentang tuntutan keluarga. Sesampainya di parkiran, ia melihat sahabatnya, Hani, baru turun dari motor. Hani melambaikan tangan dengan senyum cerah yang khas, membuat Alia sedikit terhibur. Pagi, Li. Kamu kelihatan capek. Kurang tidur lagi? Tanya Hani sambil berjalan mendekat. Alia tersenyum samar. Pagi juga. Enggak kok, biasa saja. Ah bohong. Aku tahu banget wajah kamu kalau lagi banyak pikiran. Hani menyikut pelan lengan Alia. Mereka berjalan berdampingan menuju pintu kantor.
Kalian masih mencoba? Tanya Hani pelan, penuh hati-hati. Ia sudah lama tahu masalah yang Alia alami, dan selalu berusaha menjadi tempat Alia bersandar. Ya, jawab Alia akhirnya. Tapi aku nggak tahu harus berharap atau tidak lagi. Hani menatapnya iba. Kamu kuat banget, Li. Aku tahu kamu capek, tapi aku percaya kamu bakal dapat yang terbaik. Alia mengangguk kecil. Semoga ya. Aku cuma ingin semuanya lebih ringan. Mereka memasuki kantor dan menuju meja masing-masing. Pagi berjalan seperti biasa, namun pikiran Alia terus melayang ke rumah. Atau lebih tepatnya, pada satu masalah yang tidak pernah hilang. Mengapa ia tidak juga hamil? Jam istirahat siang datang lebih cepat dari yang Alia kira. Ia memutuskan untuk makan di kantin kantor bersama Hani. Saat sedang menunggu pesanan, ponselnya bergetar. Nama yang muncul di layar membuat dadanya berdebar. Mama Reza. Ia menatap layar beberapa detik sebelum akhirnya mengangkatnya. Halo, MA. Dari seberang, suara keras langsung menyambar telinganya, membuat beberapa orang di kantin menoleh karena volume suara itu bisa terdengar bahkan dari jarak 2 meja. Alia, kamu di mana? Mama mau bicara. Kamu itu sebenarnya ada usaha atau tidak sih soal anak? 5 tahun. 5 tahun kamu cuma bikin anak mama menunggu. Seketika dada Alia terasa sesak. Ia menunduk, tangan bergetar. MA, aku sudah berusaha. Kami sudah coba ke dokter 2 kali. Dokter bilang apa? Jangan-jangan kamu memang mandul dari keluarga kamu, ya? Alia menutup mata. Rasanya seperti ada batu besar menghantam dadanya. MA, tolong pelan-pelan bicara. Ini aku sedang di luar. Apa peduliku? Kamu itu istri tapi nggak bisa kasih keturunan. Percuma cantik tapi nggak berguna. Kata-kata itu menusuk seperti sembilu. Hani yang duduk di depan Alia langsung meraih tangannya, memberi dukungan diam-diam. Dengan suara parau, Alia mencoba tetap sopan. MA, aku sudah berusaha. Aku juga ingin punya anak. Sudahlah. Mama mau kamu tanda tangan surat cerai. Reza sudah mama siapkan calon istri yang lebih baik. Kamu tinggal terima kenyataan saja. Telepon terputus. Begitu saja. Alia memandang layar ponsel dengan mata berkaca-kaca. Napasnya tersengal. Dunia terasa mengecil. Hani segera memeluknya, membuatnya akhirnya melepaskan tangis yang selama ini ia tahan. Li, sabar ya. Bisik Hani. Alia tidak bisa menjawab. Suaranya tercekik di tenggorokan. Di tengah isak pelan, satu kalimat bergema di dalam kepalanya. Surat cerai. Ternyata keluarga suaminya benar-benar tidak menginginkannya lagi. Dan itu membuatnya mengerti sesuatu. Cinta saja tidak cukup untuk bertahan. Sore hari, sepulang kerja, Alia duduk di dalam mobil cukup lama sebelum masuk rumah. Ia menenangkan diri, tak ingin terlihat lemah di depan Reza. Ia berharap Reza bisa membelanya, atau setidaknya menghiburnya setelah apa yang terjadi. Namun saat ia masuk, Reza bahkan tidak beranjak dari sofa. Tatapannya sibuk pada layar ponsel. Kamu baru pulang? Tanya Alia perlahan. Iya. Tadi mama telepon. Reza berhenti bermain ponsel, tapi hanya untuk menatap Alia sekilas. Oh ya? Mama bilang apa? Alia menggigit bibir. Maaf kalau aku salah, tapi mama bilang, kamu setuju soal perceraian. Reza terdiam. Detik itu, seluruh dunia Alia berhenti. Ia tidak berani bernapas. Akhirnya Reza menjawab, suaranya datar. Aku cuma mempertimbangkan, Li. Kita sudah 5 tahun menikah. Kamu tahu sendiri kita belum punya anak. Alia menatap suaminya, berharap Reza bercanda. Tapi tidak. Wajah itu terlalu serius. Jadi kamu menyalahkanku. Suaranya nyaris bergetar. Aku nggak bilang gitu. Tapi, kamu tahu mama. Dia cuma ingin cucu. Dan aku juga mau anak. Bukan berarti semuanya salahku, Reza. Alia menelan air liurnya. Kita belum tahu siapa yang
Ya sudah kalau begitu, potong Reza cepat. Kita tes lagi. Tapi kalau hasilnya memang dari kamu harus terima keputusan Mama. Alia memejamkan mata. Hatinya runtuh sedikit demi sedikit. Baik, ucapnya lirih. Kita tes. Ia tidak tahu bahwa keputusan itu kelak akan menjadi titik balik hidupnya. Sebuah kebenaran yang selama ini tersembunyi akan terungkap. Kebenaran yang tidak hanya mengguncang rumah tangganya, tetapi juga seluruh anggapan yang selama ini menghancurkan harga dirinya. Namun untuk saat ini, Alia hanya bisa menangis diam-diam di kamar, memeluk bantal yang sudah basah oleh air mata. 5 tahun penantian, 5 tahun berjuang, 5 tahun dipersalahkan. Dan malam itu, ia menyadari satu hal. Terkadang, luka paling menyakitkan bukan datang dari siapa yang membenci kita, tapi dari orang yang kita cintai. Pagi itu rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Alia bangun lebih awal, tapi kali ini bukan karena rutinitas. Ia bangun karena semalaman hampir tidak tidur. Tubuhnya mungkin terbaring, tetapi pikirannya berlarian ke berbagai kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Ia duduk di tepi ranjang, memandang jendela yang masih tertutup tirai. Sinar pagi belum menembus masuk. Ruangan masih gelap, sama seperti perasaan yang menyelimuti hatinya. Di sampingnya, Reza masih terlelap. Nafasnya pelan dan teratur, seolah dunia sedang baik-baik saja, seolah kemarin tidak ada percakapan yang membuat hati Alia remuk. Alia memandangi wajah Reza lama-lama. Ada masanya ia menganggap lelaki itu satu-satunya tempat ia kembali ketika dunia tidak ramah. Ia masih mencintai Reza, tapi kini ada hal lain yang terasa mengganjal, ketakutan. Bukan takut ditinggalkan saja, tetapi takut bahwa cinta yang ia jaga selama bertahun-tahun mungkin tidak bernilai apapun di mata keluarga suaminya. Ia menarik napas, berdiri perlahan. Ia tidak ingin membangunkan Reza. Bukan karena ingin menghindar, tetapi karena ia takut mendengar sesuatu yang melukai hatinya lagi. Saat Alia melangkah ke dapur untuk menyiapkan teh hangat, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk. Ia terdiam beberapa detik, takut membuka pesan itu karena ia tahu siapa yang mungkin mengirimnya. Benar saja. Mama Reza. Kamu harus datang ke rumah Mama hari ini. Kita bahas soal masa depan Reza. Jangan banyak alasan. Alia menggenggam ponselnya erat. Tangannya bergetar halus. Ia ingin marah, namun suara batinnya menahan. Ia harus tetap tenang. Untuk dirinya sendiri. Untuk harga dirinya. Ia berjalan kembali ke kamar. Reza sudah bangun. Duduk di tepi ranjang sambil menatap ponselnya. Kamu udah bangun? Tanya Reza tanpa menoleh. Alia mengangguk. Iya. Tadi Mama chat aku. Reza mendesah pelan. Mama memang agak keras. Tapi mungkin maksudnya baik. Alia ingin tertawa. Tawa pahit yang tidak lucu sama sekali. Bagaimana mungkin cara berbicara yang merendahkan dan menyakiti dianggap sebagai maksud baik? Dia suruh aku ke rumah Mama siang ini. Reza akhirnya menatap Alia. Mata itu tampak sedikit bersalah, tapi tidak cukup dalam untuk memberi rasa aman. Kamu mau pergi? Aku tidak tahu. Kamu mau aku datang? Tanya Alia, mencoba membaca ekspresi suaminya. Reza mengusap wajahnya. Kita nggak bisa diam terus, Li. Mama tuh cuma mau kepastian. Kamu juga mau punya anak, kan? Ya sudah, kita hadapi saja. Daripada ini semua jadi panjang. Alia menunduk, lalu menjawab pelan. Baik. Ia tidak tahu apakah Reza benar-benar ingin menyelesaikan masalah atau sekadar ingin menyenangkan ibunya. Namun apapun itu, Alia merasa tidak memiliki banyak pilihan. Menjelang siang, Alia tiba di rumah mertua. Rumah besar itu berdiri megah, penuh ornamen mahal, namun entah mengapa terasa dingin. Tidak pernah terasa seperti rumah. Tidak pernah terasa menerimanya. Mama Reza sudah duduk di ruang tamu. Wajahnya tidak menunjukkan senyum sedikit pun. Tatapannya seperti sepasang pisau yang siap menusuk kapan saja. Duduk, katanya datar, tanpa mempersilakan dengan sopan. Alia duduk pelan, menjaga tutur kata dan geraknya. Mama nggak mau lama-lama ngomong. Kamu itu istri Reza sudah 5 tahun. Sudah 5 tahun Mama menunggu cucu. Kamu sadar nggak itu berapa lama? Alia membuka mulut,
Tapi Mama Reza mengangkat tangan. Diam dulu. Mama belum selesai. Alia menutup mulutnya. Setiap keluarga pasti ingin keturunan. Keluarga Mama juga begitu. Mama sudah tahan selama 5 tahun. Tapi kamu nggak juga hamil. Berarti ada yang salah. Dan Mama yakin, kesalahannya dari kamu. Kata-kata itu sudah sering terucap. Tapi tetap terasa seperti pukulan pertama setiap kali diulang. "Ma, saya sudah periksa ke dokter," ucap Alia dengan suara hati-hati. "Hasilnya belum tentu dari saya. Bisa jadi dari Reza juga." Mama Reza langsung mendengus sinis. "Reza itu laki-laki. Alia. Dia sehat. Ketemu banyak orang. Kerja aktif. Masa kamu pikir dia mandul? Yang paling mungkin ya kamu." Alia menundukkan kepala. Tapi ia merasakan sesuatu mulai berubah dalam dirinya. Ia lelah terus disalahkan. Lelah dianggap penyebab semua masalah. "Saya tidak menuduh siapapun, Ma," ujar Alia. "Saya hanya ingin kita menjalani prosesnya bersama." Sudah terlambat bicara soal itu. Mama Reza mengeluarkan sebuah map coklat dari meja. "Ini surat cerai. Tinggal tanda tangan Reza dan kamu." Hati Alia serasa hilang semua detaknya. Ia memandangi map coklat itu. Tidak percaya. "Maaf, apa? Reza setuju cerai. Mama sudah carikan calon istri baru. Anak seorang pengusaha, cantik, muda, subur." Nada suaranya begitu ringan seolah sedang membicarakan baju baru, bukan hidup seseorang. Alia menatap Mama Reza lama. Apa Reza benar-benar mau? "Dia anak Mama. Mama tahu apa yang terbaik. Kamu jangan tanya lagi." Alia menggenggam sisi sofa, menahan diri agar tidak menangis. Tapi suara Mama Reza terus menusuk. "Kamu itu wanita baik, tapi kalau nggak bisa kasih keturunan, ya sama saja tidak berguna. Keluarga Mama tidak butuh istri mandul. Itu batasnya." Alia mengangkat wajah, menatap lurus ke mata Mama Reza. Sorot matanya lembut, tapi penuh kekuatan baru. "Baik, Ma. Saya mau tanda tangan." Mama Reza terkejut. "Apa?" "Tapi dengan satu syarat." Alia menatap map coklat itu. "Sebelum tanda tangan, saya dan Reza tes kesuburan. Kita lihat dulu apa betul semuanya salah saya." Mama Reza tertawa pendek, mengejek. "Untuk apa? Sudah jelas. Kamu yang gak bisa kasih anak. Ayo kita buktikan, Ma," ucap Alia tegas. "Kalau hasilnya saya mandul, saya yang pergi. Tapi kalau ternyata bukan saya." Ia berhenti sebentar, membiarkan kata-katanya menggantung. "Kita semua harus terima kenyataannya." Mama Reza terdiam. Ia tidak menyangka Alia akan bicara setajam itu. "Setuju?" tanya Alia. Akhirnya, dengan wajah meremehkan, Mama Reza menjawab, "Baik. Mama mau lihat kamu membuktikan sesuatu yang sudah jelas salah." Sorenya, Alia kembali ke rumah. Reza duduk di ruang keluarga, tampak gelisah. "Kamu dari rumah Mama?" tanyanya. Alia duduk di sofa berlawanan arah. "Iya, Mama kasih aku surat cerai." Reza menutup wajahnya. "Aku nggak tahu dia siap secepat itu." "Kamu setuju?" tanya Alia. Suaranya tenang namun menusuk. Reza terdiam lama. Aku cuma ikut kemauan Mama dulu. Kita lihat nanti." Alia mengangguk pelan. "Baik, tapi kita sudah buat kesepakatan." "Kita?" Reza menatapnya bingung. "Kita tes kesuburan. Aku dan kamu." Reza terlihat kaget. "Hah? Buat apa?" "Karena aku nggak mau tanda tangan sebelum tahu kebenarannya." Reza menghela napas panjang. "Ya ampun, Li. Kamu bikin masalah makin rumit. Mama bakal bilang kamu membantah." "Ini bukan tentang Mama." Alia menatap suaminya. "Ini tentang kita. Kita sudah 5 tahun menikah, Reza. 5 tahun aku disalahkan. 5 tahun aku dianggap mandul. Kalau memang benar salahku, aku akan pergi. Tapi kalau bukan..." Ia terdiam sejenak. "Kita harus berani terima." Reza berdiri, berjalan mondar-mandir, gelisah.
Kamu mikir aku mandul? Itu nggak masuk akal, Li. Tidak ada yang tidak mungkin, jawab Alia halus. Itulah kenapa kita perlu tes. Reza kembali diam. Ia menatap Alia, mencoba membaca pikirannya. Kamu yakin mau ini? Alia mengangguk. Iya. Tidak ada pilihan lain. Kebenaran harus keluar. Hari pemeriksaan pun tiba. Mereka pergi ke rumah sakit yang sama dengan sebelumnya. Alia melakukan pemeriksaan USG dan tes darah. Ia sudah terbiasa melalui itu. Rasa takutnya sudah jauh berkurang karena ia hanya ingin hasil yang nyata. Apapun itu. Reza terlihat lebih gugup. Ia berjalan mondar-mandir di koridor. Setiap beberapa menit menghela napas panjang, seolah ia tidak pernah siap. Alia berusaha menahan diri untuk tidak menunjukkan emosi. Dalam benaknya hanya ada satu doa. Apapun hasilnya, jangan sampai menghancurkannya, jangan sampai membuatnya kehilangan dirinya sendiri. Setelah beberapa jam, semua sampel selesai diambil. Mereka diminta menunggu 3 hari untuk hasil lengkap. 3 hari yang terasa seperti 3 tahun. Selama masa menunggu itu, rumah mereka berubah menjadi tempat asing. Reza lebih pendiam dari biasanya. Alia banyak menghabiskan waktu di kamar atau teras belakang sambil menyesap teh hangat, mencoba meredakan kecemasan. Ia tidak tahu masa depan seperti apa yang menunggunya, tapi untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sepenuhnya takut. Keputusan untuk melakukan tes bukan bentuk perlawanan, tetapi bentuk keberanian untuk memperjuangkan harga dirinya yang selama 5 tahun diinjak-injak. Di malam hari, ia dan Reza tidur berdua tapi terasa seperti tidur di 2 dunia berbeda. Tidak ada percakapan, tidak ada sentuhan. Hanya diam panjang yang memisahkan keduanya. Hari ketiga pun tiba. Alia dan Reza pergi ke rumah sakit lagi. Mereka duduk di depan ruangan dokter sambil menunggu dipanggil. Reza tampak gelisah, berkali-kali menggoyang kaki tanpa sadar. Alia hanya menggenggam tasnya erat, menatap lantai. Pintu terbuka. Ibu Alia dan Bapak Reza, silakan masuk. Mereka duduk di hadapan dokter. Kertas hasil pemeriksaan sudah berada di meja. Alia menahan napas. Dokter membuka kertas pertama. Ibu Alia, hasil pemeriksaan rahim dan hormon menunjukkan bahwa Anda dalam kondisi normal. Tidak ada indikasi kemandulan. Alia mengembuskan napas perlahan, seperti melepaskan beban yang selama ini menghimpit dadanya. Reza menoleh, tapi tidak berkata apa-apa. Dokter mengambil hasil berikutnya. Wajahnya berubah lebih serius. Untuk Bapak Reza, hasil analisis sperma menunjukkan jumlah yang sangat rendah dan kualitasnya di bawah standar kesuburan. Waktu berhenti. Alia menatap Reza. Reza menatap dokter dengan mata membesar. Apa maksud dokter? Suaranya bergetar. Berdasarkan hasil ini, dokter melanjutkan dengan hati-hati. Pak Reza memiliki kondisi yang membuat kemungkinan memiliki anak menjadi sangat kecil. Reza membeku. Alia tidak bersorak, tidak tersenyum puas, tidak merasa menang. Yang ia rasakan hanya hening. Hening yang panjang dan dalam. Hening yang menjawab semua pertanyaan yang menghantuinya selama bertahun-tahun. Kebenaran itu akhirnya datang. Kebenaran yang selama ini ditutup-tutupi oleh prasangka. Dan kebenaran itu akan mengubah segalanya. Namun bab ini bukan akhir. Hanya pintu awal yang perlahan terbuka, menuju badai yang lebih besar. Setelah keluar dari ruang dokter, dunia seolah kehilangan suara. Tidak ada satu kata pun yang terucap antara Alia dan Reza. Keduanya berjalan menyusuri koridor rumah sakit seperti 2 orang asing yang kebetulan melangkah di jalan yang sama. Tidak ada tatapan, tidak ada sentuhan, tidak ada upaya untuk berbicara. Alia menggenggam map hasil pemeriksaan dengan erat. Jari-jarinya sedikit gemetar, bukan karena takut, tetapi karena ia masih mencoba memahami apa yang terjadi barusan. 5 tahun. 5 tahun ia menahan hinaan, omelan, tuduhan. 5 tahun ia dianggap tidak berguna. Dan semuanya runtuhannya dalam 1 lembar hasil medis. Namun anehnya, tidak ada rasa lega yang ia bayangkan. Tidak ada rasa bangga. Yang ada justru rasa kosong. Seperti tubuhnya kini berjalan tanpa tenaga. Seperti ia hanya sebuah cangkang yang mengikuti arah angin, bukan keputusan dirinya sendiri.
Reza berjalan beberapa langkah di depan. Punggungnya tampak kaku, seolah ada beban baru yang menindih kedua bahunya. Kadang ia menghentikan langkah sejenak, lalu melanjutkan lagi, tanpa menoleh ke belakang. Saat mereka tiba di area parkir, barulah Reza berhenti. Alia tetap diam di belakang, menunggu. Reza membuka pintu mobil, memasukkan tasnya, namun tidak masuk. Ia hanya berdiri bersandar pada pintu, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Alia tidak mendekat. Ia tahu, apapun yang ia katakan sekarang hanya akan menjadi bahan ledakan baru. Reza bukan sedang mencari hiburan. Reza sedang menghadapi kenyataan yang selama ini ia yakini mustahil. Butuh waktu lama sebelum Reza akhirnya berbicara. Semuanya bohong, ya? Alia menatapnya. Hasilnya tidak berbohong. Reza menurunkan tangan, menatap Alia seperti orang yang baru saja kehilangan arah. Apa aku benar selama ini? Suaranya pecah. Apa selama ini kamu cuma diam karena takut melawan mama? Kamu tahu ini dari dulu. Alia menggeleng pelan. Tidak, Reza. Aku baru tahu hari ini. Sama seperti kamu. Reza menatap ke tanah, rahangnya mengeras. Aku nggak percaya. Kita punya hasilnya, ucap Alia lembut. Reza tertawa pendek, pahit, pelan. Kamu pasti senang sekarang. Semua tuduhan ke kamu terbukti salah. Kamu menang. Alia terdiam sejenak, lalu menjawab pelan, ini bukan tentang menang atau kalah. Reza menatapnya tajam. Tentu saja ini tentang menang atau kalah. Mama akan hancur kalau tahu. Papa, entahlah. Dan aku kelihatan seperti laki-laki yang paling gagal di dunia. Alia menarik napas dalam-dalam, mencoba meredakan gejolak yang mulai memanas. Kamu bukan gagal, Reza, ucapnya. Ini bukan salah kamu. Reza menatap Alia lama, lalu menggeleng. Kamu nggak ngerti. Dan tanpa menunggu jawaban, Reza masuk ke mobil. Alia membuka pintu untuk duduk di sisi lain. Perjalanan pulang berlangsung dalam diam. Rumah terasa lebih dingin daripada biasanya. Setelah sampai, Reza langsung masuk ke kamar tanpa mengajak bicara. Alia melepas sepatunya perlahan dan menaruh map di meja ruang tamu. Ia tahu badai masih panjang. Hasil tes baru awal dari konflik yang sebenarnya. Ia memutuskan memberi ruang kepada Reza. Jika lelaki itu butuh waktu untuk mencerna, ia akan menunggu. Namun ia tidak bisa menahan kepedihan ketika mengingat bagaimana Reza menuduhnya merasa menang. Padahal seluruh perjalanan ini bukan tentang mengalahkan siapapun. Ini tentang mengembalikan keseimbangannya sebagai seorang istri yang sudah terlalu lama disalahkan. Alia berjalan ke dapur, menyiapkan segelas air putih, lalu kembali ke ruang tamu. Ia duduk, memandangi map itu lagi. Perlahan, air matanya jatuh. Bukan karena sedih tentang hasil tes, tetapi karena perjalanan panjang yang akhirnya sampai pada titik terang. Ia teringat kembali malam-malam saat ia menangis diam-diam, tidak ingin Reza mendengar. Ia teringat tatapan sinis Mama Reza setiap kali ia datang ke rumah, seolah Alia adalah makhluk tak bernilai. Ia teringat permintaan orang tua Reza untuk Reza mencari perempuan lain. Dan kini kenyataan menunjukkan semuanya berbeda. Namun kenyataan tidak serta-merta menjadi penyembuh. Karena kebenaran juga bisa menyakitkan, terutama bagi mereka yang selama ini merasa berada di pihak yang benar. Reza keluar dari kamar menjelang maghrib. Rambutnya berantakan, wajahnya merah seperti habis menangis atau berteriak dalam diam. Alia bangkit berdiri refleks. Reza, makan dulu. Aku bikin. Aku mau sendiri, potong Reza cepat. Alia mengangguk. Baik. Reza berjalan menuju pintu depan. Kamu mau kemana? Tanya Alia hati-hati. Keluar. Boleh aku tahu dengan siapa? Reza menghentikan langkahnya. Apa sekarang kamu yang mau kontrol aku? Alia terdiam. Reza tertawa pendek. Mungkin kamu pikir, setelah lihat hasil tes itu, kamu lebih berharga dari aku, ya? Alia menutup mata sebentar, mencoba menahan diri agar tidak terpancing. Aku tidak pernah berpikir seperti itu. Ya, tentu. Kamu pasti bakal bilang begitu.
Reza membuka pintu. Aku butuh udara. Jangan tunggu aku. Dan ia pergi. Alia berdiri di ruang tamu, menatap pintu yang tertutup pelan. Hatanya tercekat. Ia tahu Reza butuh waktu. Tapi ia juga tahu, dalam waktu seperti itu, seringkali orang tidak mencari ketenangan, mereka mencari pelarian. Ia tidak ingin berpikir macam-macam. Tapi pikirannya berlari lebih cepat dari logikanya. Ia meraih ponselnya dan duduk kembali. Jam terus berjalan. 1 jam. 2 jam. 3 jam. Tidak ada kabar. Pukul 10 malam, pintu terbuka. Reza masuk dengan langkah berat. Wajahnya lelah, tetapi tidak ada bau alkohol. Itu melegakan. Alia berdiri. Reza. Reza mengusap wajahnya. Aku capek. Besok kita bahas lagi. Alia mengangguk. Aku tunggu. Saat Reza masuk ke kamar, Alia duduk lagi, memegangi dada. Sakit. Ya, ini menyakitkan. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Keesokan paginya, Alia bangun lebih awal. Reza sudah tidak di kasur. Ia menemukan lelaki itu duduk di tepi meja makan, minum kopi tanpa menyentuh roti yang ia siapkan. Alia duduk di seberangnya. Reza, kita harus bicara. Reza menatap meja. Aku tahu. Mereka terdiam beberapa menit. Akhirnya Alia mulai. Aku tahu ini berat buat kamu. Berat buat aku juga. Tapi kita harus hadapi. Reza mendesah, memijat batang hidung. Aku cuma gak percaya. Li, selama ini, Mama bilang kamu pasti sumber masalah. Ternyata. Reza, potong Alia lembut. Aku gak mau dengar siapa benar siapa salah. Aku cuma mau kita jujur. Kamu mau lanjut rumah tangga ini atau tidak? Reza mendongak, terkejut mendengar pertanyaan itu. Aku gak tahu. Itu jawaban yang paling jujur, tetapi paling menyakitkan. Kalau kamu gak tahu, ujar Alia perlahan, berarti kita harus pikirkan hal paling masuk akal. Apa? Kita cerai. Reza menatapnya lebar-lebar. Kamu serius? Alia mengangguk. Kamu sendiri yang bilang kamu ikut kemauan Mama dulu. Kamu bilang kita lihat nanti. Dan sekarang, setelah hasilnya keluar, kamu tidak bahkan menyebut kata memperbaiki atau bertahan. Kamu bilang kamu tidak tahu. Reza terlihat panik. Tunggu, Alia. Jangan putuskan cepat. Reza. Alia menatapnya dalam. Aku sudah menderita 5 tahun. Aku dicaci, dituduh, dijauhi. Bahkan kamu tidak membelaku di depan Mama kamu. Aku tetap bertahan karena aku cinta kamu. Tapi cinta itu, sepertinya tidak dihargai. Reza terlihat seperti kehilangan kata-kata. Alia melanjutkan, suaranya mulai bergetar namun tetap stabil. Aku bukan tidak mau berjuang. Tapi aku tidak mau berjuang sendirian. Seng. Hening panjang menyelimuti mereka. Akhirnya Reza bertanya pelan. Lalu, apa yang kamu inginkan sekarang? Alia mengambil map hasil medis, meletakkannya di meja. Kita kirim hasil ini ke Mama kamu. Kita lihat reaksinya. Reza tampak ingin menolak. Mama pasti marah besar. Aku tahu, jawab Alia. Tapi kebenaran harus disampaikan. Reza menatap Alia lama. Kamu berubah, ya? Alia tersenyum kecil, tersenyum dalam luka. Tidak, Reza. Aku hanya berhenti diam. Hari itu, Alia mengirimkan hasil tes melalui pesan pribadi ke Bu Dharma. Ia tidak menambahkan kata apapun. Ia tidak ingin mempermalukan siapapun. Ia hanya ingin mereka tahu kebenaran. Tidak butuh waktu lama hingga ponselnya berdering. Nama, Mama Reza, muncul di layar. Alia menatap layar itu lama. Lalu menjawab. Suara teriakan langsung terdengar. Alia, apa maksud kamu kirim ini? Kamu mau memfitnah keluarga Mama? Alia menjauhkan ponsel sebentar dari telinganya, menahan gemetar. Saya tidak memfitnah siapapun. Ma. Itu hasil pemeriksaan. Itu pasti bohong. Kamu mau hancurkan rumah tangga Reza.
Kamu mau buat mama malu. Alia menghela napas pelan. Saya cuma kirim hasil tes, MA. Kamu perempuan kurang ajar, teriak Bu Dharma. Berani-beraninya kamu menuduh anak mama mandul. Alia menutup mata. Saya tidak menuduh, MA. Dokter yang bilang. Kamu dan dokter itu pasti kerja sama. Alia ingin tersenyum. Tuduhan itu benar-benar tidak masuk akal. Kalau mama mau, kita tes ulang. Di rumah sakit lain. Dengan dokter lain. Saya siap. Hening. Bu Dharma tidak menyangka jawaban setenang itu. MA. Suara Reza tiba-tiba muncul dari belakang Alia, karena speaker aktif. Itu hasil beneran. Alia menatap Reza. Reza tampak pucat, tapi ia mengangguk. Mama. Reza melanjutkan dengan suara berat. Ini bukan salah Alia. Ponsel sunyi beberapa detik. Lalu, tidak. Mama tidak terima. Mama harus bicara langsung. Kalian datang sekarang. Panggilan terputus. Alia memandang Reza. Kita pergi. Reza mengangguk tanpa daya. Kita pergi. Rumah mertua terlihat ramai ketika mereka tiba. Mobil Pak Dharma terparkir di depan, dan lampu-lampu rumah menyala terang seolah mereka sedang menunggu sesuatu yang besar. Begitu pintu dibuka, Bu Dharma langsung berdiri di tengah ruang tamu dengan mata merah, entah karena marah atau baru menangis. Mana hasilnya? Teriaknya. Alia menyerahkan map itu tanpa berbicara. Bu Dharma membuka kertas itu dengan tangan gemetar. Pak Dharma menghampiri dari samping, menatap hasil itu dengan wajah serius. Saat membaca baris tentang Reza, Bu Dharma langsung lunglai. Tidak mungkin. Suaranya berubah serak. Pak Dharma membaca lebih teliti. Matanya melebar. Reza, ini benar. Reza menunduk dalam. Iya, Pak. Itu hasilnya. Bu Dharma jatuh terduduk di sofa seperti orang ditarik seluruh kekuatannya. Ini memalukan, ia berbisik. Bagaimana keluarga lain akan melihat kita? Bagaimana orang-orang? Bagaimana? MA. Reza mendekat. Ini bukan soal hinaan atau malu. Ini kesehatan. Bu Dharma memukul paha Reza. Kamu bodoh. Kamu rusak masa depan keluarga ini. Suara tamparan itu membuat Alia menahan napas. Pak Dharma buru-buru menahan istrinya. Sudahlah, jangan begitu. Bagaimana aku tidak begitu? Selama ini aku salahkan Alia. Aku hina dia. Aku usir dia. Ternyata, Bu Dharma menangis pecah. Ternyata yang mandul anak kita sendiri. Reza memejamkan mata, menahan malu dan sakit yang mendalam. Alia hanya berdiri, tidak mendekat, tidak menjauh. Ia tahu posisinya bukan untuk menyembuhkan, bukan untuk menyalahkan. Ia hanya saksi dari kebenaran yang akhirnya terbuka. Namun di balik semua kekacauan itu, satu hal pasti. Rumah tangga mereka tidak akan pernah sama lagi. Dan di sanalah bab ini berakhir. Bukan dengan teriakan, bukan dengan tamparan, tetapi dengan kenyataan yang mengguncang semua orang hingga akar. Malam itu udara terasa lebih lembab dari biasanya. Hujan baru saja selesai, menyisakan aroma tanah basah yang menusuk hidung. Rumah kecil Arasi dan Naya diterangi lampu ruang tamu yang redup. Di antara cahaya itu, Naya duduk di kursi makan sendirian, memandangi secangkir teh yang sudah dingin. Rasanya seperti ia sedang berada di ruangan yang sama, namun jiwanya berada jauh di tempat lain. Arasi baru pulang dari rumah orang tuanya. Wajahnya tampak lelah, namun bukan lelah yang berasal dari fisik, melainkan kelelahan batin yang selama ini terus ia tutupi. Ketika ia melepas sepatu dan menggantung jaketnya, Naya hanya menoleh sekilas tanpa suara. Maaf pulangnya lama, ucap Arasi pelan, mencoba terdengar setenang mungkin. Naya mengangguk kecil. Tidak apa, aku sudah makan. Jawaban itu sederhana, tapi ada jarak di dalamnya yang membuat dada Arasi terasa sesak. Ia tahu betul Naya tidak sedang baik-baik saja. Tetapi ia juga tahu bahwa ia sendiri menjadi salah satu alasan istrinya terluka. Ia menarik kursi dan duduk berhadapan dengan Naya. Tadi, ibu bertanya soal kita lagi. Naya mengangkat kepala, menahan napas sejenak.
Itu bukan kabar yang mengejutkan. Sejak setahun terakhir, pertanyaan itu menjadi seperti bayangan yang mengejarnya kemanapun ia pergi. Bertanya apa? Suara Naya begitu lembut, namun di baliknya ada ketegangan yang tidak bisa ia sembunyikan. Arasi menurunkan pandangannya. Seperti biasa. Mengecek, apa ada perkembangan? Naya meremas tangannya. Perkembangan. Kata yang selama 5 tahun pernikahan terasa seperti pedang yang tiap kali diangkat kembali, siap menebas perasaan dan keyakinannya. Ia tidak tahu harus merespons bagaimana. Tidak ada kalimat baru yang tersisa untuk menjawab tekanan itu. Dan tadi, ibu bilang lagi soal calon, lanjut Arasi lirih. Tangan Naya otomatis berhenti bergerak. Dadanya mengencang. Calon. Calon istri. Yang, menurut ibu, lebih sehat, lebih subur. Naya tidak bergerak selama beberapa detik. Seolah tubuhnya membeku. Kata-kata itu bukan baru baginya. Tetapi mendengar suaminya yang mengucapkannya dengan mulut sendiri memberikan hantaman yang berbeda. Seakan ia sedang mendengarkan vonis. Arasi. Suara Naya bergetar. Apa kamu juga merasa begitu? Pertanyaan itu menghantam Arasi tepat di bagian yang paling ia takutkan. Ia memandang Naya, perempuan yang menemaninya sejak ia masih tak punya apa-apa. Perempuan yang setiap hari bangun lebih pagi untuk menyiapkan segala kebutuhannya. Perempuan yang selama 5 tahun ini menahan sakit sendirian. Apakah ia benar-benar tega membiarkan wanita itu merasa bersalah atas sesuatu yang mungkin bukan kesalahannya? Ia menggeleng. Naya, aku tidak pernah bilang kamu penyebabnya. Tapi kamu tidak menyangkal ketika ibumu berkata aku mandul, ujar Naya pelan. Arasi tidak menjawab. Karena itu benar. Ia tidak pernah menyangkal. Diamnya adalah luka bagi Naya. Diamnya adalah persetujuan tanpa suara yang jauh lebih menyakitkan daripada makian sekalipun. Malam semakin larut, dan suasana rumah itu berubah menjadi lebih sunyi daripada biasanya. Setelah percakapan singkat itu, Arasi pergi ke kamar mandi sementara Naya masuk ke kamar tanpa banyak bicara. Bagi pasangan lain, mungkin hal ini terlihat biasa. Namun bagi mereka, jarak yang muncul dalam satu malam mampu membuat semuanya serasa hancur. Ketika Arasi keluar dari kamar mandi, ia melihat pintu kamar utama sedikit terbuka. Lampu di dalam menyala redup. Naya tidak tertidur. Ia duduk di tepi ranjang sambil menatap jendela yang basah karena sisa hujan. Arasi masuk pelan. Naya, panggilnya lembut. Naya tidak menoleh. Apa kamu tahu rasa menjadi aku? Arasi terdiam. Aku setiap hari bertanya-tanya. Apa salahku? Apa aku dilahirkan cacat? Apa karena masa kecilku? Atau karena keluargaku? Yang ibumu bilang, mungkin keturunan kami memang sulit punya anak. Suaranya pelan namun menusuk. Aku memikirkan itu tiap malam. Arasi. Setiap kali melihat test pack dengan garis 1. Setiap kali ibumu memandangku dengan jijik. Setiap kali kamu pulang dengan raut lelah setelah mendengar omelan mereka. Arasi duduk di sampingnya. Aku tahu kamu menderita. Tapi aku juga. Tapi kamu tidak membelaku, potong Naya, dengan suara yang akhirnya pecah. Satu kalimat saja bisa mengubah semuanya. Arasi. Tapi kamu diam. Arasi menelan ludah, tangannya gemetar. Aku bingung harus bagaimana. Tidak. Naya menatapnya, kali ini dengan mata berkaca-kaca. Kamu bukan bingung. Kamu takut. Arasi terpaku. Kamu takut mengecewakan mereka. Takut membela aku karena kamu takut dianggap anak durhaka. Tapi bagaimana dengan aku, Arasi? Istrimu. Perempuan yang sudah 5 tahun kamu ajak hidup bersama. Air mata Naya jatuh perlahan. Aku ini apa buatmu? Sebuah pukulan halus bagi Arasi, tapi cukup untuk membuatnya tak mampu berkata-kata. Ia menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan. Ia ingin menenangkan Naya, ingin meraih tangannya, tapi Naya mundur sedikit, masih memeluk lututnya sendiri. Aku tidak marah karena belum punya anak, ujar Naya setelah menenangkan dirinya. Tapi aku marah karena tidak dihargai. Arasi menunduk. Kata-kata itu menghancurkan pertahanan terakhirnya. Naya melanjutkan,
dengan suara yang lebih tenang namun lebih tajam. Arasi, kau sadar tidak? 5 tahun ini, bukan hanya aku yang terluka. Kamu juga. Tapi bedanya, kamu menyembunyikannya. Kamu memaksa dirimu percaya bahwa semua baik-baik saja. Kamu menahan beban sendiri. Dan kamu membiarkan ibumu mempermainkanmu. Arasi mengangkat wajah. Ada kejutan di matanya. Ia tidak menyangka Naya mampu membaca dirinya sedetail itu. Arasi. Naya menatapnya lagi. Kalau kita terus seperti ini, pernikahan kita tidak akan bertahan. Itu bukan ancaman. Itu kenyataan. Arasi menarik napas panjang. Suaranya pecah. Aku tidak ingin kehilanganmu. Kalau begitu belalah aku, bisik Naya. Bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai manusia. Arasi mengangguk pelan. Kepalanya tertunduk. Tetapi ada sesuatu yang berubah di wajahnya. Seakan kata-kata Naya baru saja menampar sisi yang selama ini ia kubur jauh-jauh. Malam itu, mereka tidur bersebelahan namun tidak saling bersentuhan. Tetapi berbeda dengan malam-malam sebelumnya, jarak itu bukan jarak kebencian, melainkan jarak dua orang yang sama-sama lelah, sama-sama belajar, dan sama-sama memendam banyak luka yang belum pernah mereka sampaikan. Dan di tengah kesunyian itu, Naya menatap langit-langit dengan mata yang masih basah. Ia tahu sesuatu sedang berubah. Bukan perubahan besar yang langsung terlihat, tapi perubahan kecil yang akan membawa mereka ke arah yang lebih pahit, atau lebih baik, di bab berikutnya. Karena di tengah semua luka itu, mulai tumbuh keberanian kecil dalam diri Naya. Keberanian untuk mengungkapkan syarat yang akan mengubah hidup mereka, tes kesuburan. Syarat yang kelak mengguncang keluarga besar Arasi. Syarat yang menjadi titik balik cerita. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Naya tidak merasa kalah. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk bangkit. Minggu pagi itu rumah Alia dan Reza terasa tegang. Lebih tegang dari biasanya. Udara yang masuk dari jendela teras seolah membawa beban yang tak terlihat. Alia duduk di ruang tamu, menatap kalender di dinding. Hari ini adalah hari pertama tes kesuburan yang telah disepakati. Hari yang akan membuka kebenaran yang selama 5 tahun ditutup rapat oleh prasangka, asumsi, dan rasa takut. Reza duduk di seberangnya, tangannya menekuk gelisah. Tubuhnya tampak tegang. Matanya sesekali menatap Alia dengan campuran rasa bersalah dan takut. Alia tahu, ia pun merasakan hal yang sama. Hanya bedanya, Alia tidak lagi takut pada hasilnya. Ia hanya takut pada apa yang akan terjadi setelah kebenaran itu keluar. Aku takut, Li. Suara Reza terdengar lirih. Kalau hasilnya salah, maksudku, kalau kamu yang salah, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Alia menatapnya dengan tenang, meski hatinya bergetar. Reza, aku tidak takut salah. Aku siap menerima semua kemungkinan. Yang aku takutkan adalah kita tidak jujur pada diri sendiri. Kita hanya menunda-nunda kenyataan. 5 tahun sudah kita lalui dengan kebohongan dan tuduhan. Aku tidak mau lagi. Reza menunduk, menarik napas panjang. Ia tahu ini bukan tentang siapa menang, siapa kalah. Ini tentang kebenaran. Dan kebenaran itu akan menghancurkan atau membebaskan mereka. Di rumah mertua, Bu Dharma dan Pak Dharma juga sudah mulai gelisah. Mereka duduk di ruang tamu, saling bertukar pandang. Surat cerai yang sempat mereka persiapkan kini menjadi beban yang menyesakkan dada mereka. Mereka tidak pernah menyangka, satu keputusan yang mereka pikir akan mudah justru berbalik menghantui mereka sendiri. Pak, Alia benar-benar berani, gumam Bu Dharma sambil menatap map hasil tes yang tersimpan di mejanya. Dia tidak seperti yang kita kira. Dia tidak lemah. Pak Dharma hanya menghela napas. Aku tahu, tapi ini tetap memalukan, Bu. 5 tahun kita salah menilai. Dan Reza, anak kita, bagaimana kita bisa menatapnya sekarang? Bu Dharma menunduk, tangannya gemetar. Aku rasa, kita harus menunggu hasilnya keluar. Setelah itu baru kita lihat bagaimana harus bertindak. Di luar, hujan turun perlahan. Suasana kelabu menambah berat hati mereka. Di rumah sakit, Alia dan Reza masuk ke ruang pemeriksaan. Dokter yang menangani mereka menyambut dengan senyum tenang. Namun ada ketegangan di udara yang membuat ruang itu terasa sempit.
Alia duduk di kursi pemeriksaan. Reza berdiri di sampingnya. "Aku harap ini bukan akhir semuanya," ucap Reza dengan suara yang hampir pecah. "Reza, ini bukan akhir. Ini awal dari semua yang sebenarnya," balas Alia lembut. Ia menggenggam tangannya sendiri, mencoba menahan kegugupan yang perlahan naik ke permukaan. Dokter mulai menjelaskan prosedur pemeriksaan, dan Alia mengikuti setiap langkah dengan cermat. Hatinya berdebar bukan karena takut gagal, tapi karena rasa ingin tahu yang selama 5 tahun tertahan. Ia ingin kebenaran keluar. Ia ingin semua prasangka itu sirna. Setelah beberapa jam, semua tes selesai. Mereka menunggu hasil sambil duduk di ruang tunggu. Reza tidak bisa menahan diri. Ia terus menatap Alia, seolah mencoba mencari ketenangan dalam tatapan istrinya. Alia hanya tersenyum tipis, menenangkan dirinya sendiri lebih dari menenangkan Reza. Saat hasilnya keluar, dokter menatap mereka serius. Hasil tes Alia normal, semua fungsi reproduksi baik. Tidak ada indikasi kemandulan. Alia menghela napas panjang, matanya berkaca-kaca. Ia menoleh ke Reza, tapi Reza tampak seperti orang yang baru saja dihantam badai. "Reza, giliranmu," kata dokter. Reza menelan ludah, tangannya gemetar saat menyerahkan sampel. Alia meraih tangannya sebentar, menepuk lembut. Reza menatapnya sejenak, lalu menunduk. Beberapa menit kemudian, dokter menatap mereka dengan wajah serius. Hasil analisis sperma menunjukkan jumlah sangat rendah dan kualitas di bawah standar kesuburan. Ini kondisi yang membuat kemungkinan memiliki anak sangat kecil. Alia terdiam. Reza menatap dokter dengan mata membesar, tubuhnya membeku. "Itu berarti..." Suara Reza pecah. Aku, bagaimana bisa?" Alia menggenggam tangannya, menatap dalam mata suaminya. "Reza, ini bukan salahmu. Tidak ada yang perlu disalahkan. Yang penting kita jujur sekarang. Dan sekarang kita tahu siapa yang butuh dukungan, bukan siapa yang bersalah." Namun di balik kelegaan Alia, ada getaran takut yang mulai muncul. Bagaimana keluarga Reza akan menanggapi hal ini? Bagaimana mereka akan menerima kenyataan bahwa yang mandul bukan dirinya, tetapi Reza? Beberapa jam kemudian, Alia memutuskan untuk mengirim hasil tes itu kepada Bu Dharma. Suara telepon berdering, dan Bu Dharma langsung menjerit saat membaca hasilnya. "Tidak, ini tidak mungkin. Anakku, bagaimana bisa?" Pak Dharma menatap putranya dengan mata terbelalak, tak mampu berkata apapun. Reza berdiri, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Aku tidak menyangka." Alia menatap semua itu dengan tenang. Ia tidak tersenyum. Ia tidak merasa menang. Ia hanya merasa lega karena akhirnya kebenaran keluar. Namun ia tahu badai yang lebih besar akan segera datang. Bu Dharma menjerit lebih keras, menuduh Alia bersekongkol, menuduh dokter. Suara mereka bergema di seluruh rumah, menambah ketegangan yang sudah tidak tertahankan. Reza hanya berdiri, tidak tahu harus bagaimana. Alia tetap di sisinya, memegang tangannya, memberikan kekuatan yang selama ini hilang dari dirinya sendiri. Dalam keheningan itu, Alia sadar satu hal. 5 tahun kebohongan, 5 tahun prasangka, dan 5 tahun sakit hati tidak akan hilang begitu saja. Mereka baru saja membuka babak baru. Babak yang akan menguji kesabaran, cinta, dan keberanian mereka lebih dari sebelumnya. Dan disitulah bab ini berakhir. Bukan dengan damai, bukan dengan kemenangan, tetapi dengan retakan yang mulai terlihat jelas. Retakan yang kelak akan mengubah segalanya. Hari itu rumah Reza dipenuhi ketegangan yang sulit diungkapkan. Sejak Alia mengirim hasil tes, suasana seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Bu Dharma terus berjalan mondar-mandir. Tangannya gemetar setiap kali menatap Reza. Pak Dharma hanya duduk di kursi dengan wajah tegang. Sesekali menepuk tangan istrinya dengan lembut namun tidak cukup untuk menenangkan amarah yang telah menumpuk begitu lama. Di ruang tamu, Reza berdiri tanpa bisa menatap siapapun. Wajahnya pucat, bibirnya sedikit gemetar. Ia merasa seluruh dunia menekannya sekaligus memandang rendahnya. Alia duduk di sofa, tangan tetap menggenggam tangannya sendiri, menahan gejolak emosi yang muncul begitu saja. Mata Alia menatap Reza, bukan dengan kebencian,
tapi dengan campuran rasa iba dan tegas. Ia ingin Reza memahami konsekuensi dari semua yang terjadi. "Reza, kamu mendengar itu?" teriak Bu Dharma, suaranya pecah. 5 tahun. 5 tahun kita menyalahkan istrimu. Dan ternyata yang salah adalah kamu. Kamu anakku. Bagaimana bisa begitu? Kamu memalukan kami semua. Reza menunduk, mencoba menahan tangis yang ingin meledak. Suara ibunya seperti jarum yang menusuk hatinya dari segala arah. Pak Dharma menepuk pundaknya, tapi itu tidak banyak membantu. Alia akhirnya berdiri, menatap Bu Dharma. "Ibu, aku tidak ingin menyakiti siapapun. Aku hanya mengirim hasil tes sesuai fakta. Tidak ada yang aku tambahkan, tidak ada yang aku kurangi." "Fakta? Fakta? Fakta ini menghancurkan keluarga kita." Bu Dharma menjerit, menundukkan wajahnya, kemudian menatap Alia dengan mata yang penuh kebencian. "Kamu, dasar perempuan licik, kamu pasti sengaja." Alia menarik napas panjang, menahan amarahnya sendiri. "Tidak, Bu. Aku hanya ingin semua jelas. Selama 5 tahun, aku hanya ingin dihargai sebagai istri. Sekarang aku tahu kenyataan, dan aku tidak akan diam lagi." Reza menatap Alia, campuran kagum dan takut menyelimuti matanya. Ia tidak pernah menyangka Alia akan sekuat ini, seberani ini. Selama ini ia merasa Alia terlalu lembut, terlalu diam menghadapi semua caci maki, tapi kini ia melihat kekuatan yang tidak ia sadari. "Reza, kamu harus bicara," ujar Alia lembut. "Ini bukan soal siapa menang atau kalah. Ini soal kita jujur, dan ini juga tentang masa depan kita." Reza menelan ludah, tangannya gemetar. Aku tidak tahu harus bicara apa. Semua ini, aku tidak pernah membayangkan." Bu Dharma mendengus keras, memutuskan untuk mengambil tindakan cepat. "Sudah, kalau begitu, aku siapkan perempuan baru untukmu. Anak seorang teman keluarga, cantik, muda, dan subur. Dia akan menggantikan Alia." Reza menatap ibunya dengan mata terbelalak. Tunggu. Ini terlalu cepat." Alia menatap Bu Dharma, matanya dingin. "Ibu, ini bukan soal perempuan baru atau pengganti. Ini tentang Reza sendiri. Ini tentang kenyataan. Kalau kita benar-benar peduli pada anak kita harus terima kenyataan ini dulu." Bu Dharma tertawa sinis. "Kamu pikir kamu bisa mengajari aku tentang kenyataan? Kamu cuma perempuan yang tidak berguna. Kamu 5 tahun gagal memberikan keturunan. Dan sekarang kamu berani menuntut kita untuk menerima kenyataan." Alia berdiri lebih tegak. "Bukan aku yang gagal, Bu. Faktanya jelas. Dan aku tidak akan menandatangani apapun sebelum Reza dan aku benar-benar membahas ini dengan kepala dingin." Pak Dharma menghela napas, mencoba menenangkan istrinya. "Sudahlah, Bu. Marah tidak akan mengubah kenyataan. Kita harus pikirkan apa yang terbaik untuk Reza dan Alia." Bu Dharma menatap suaminya, matanya berair, lalu menoleh kembali ke Reza. "Kamu dengar itu, anakku? Kamu gagal sebagai laki-laki. Dan aku tidak bisa membiarkan Alia tetap di sini sebagai istri yang tidak bisa memberikan keturunan." Reza menunduk, dan untuk pertama kalinya, ia merasa terpojok. 5 tahun ia menahan tekanan dari ibunya, tetapi kini kenyataan muncul dalam bentuk yang lebih memalukan. Ia merasa seperti anak kecil yang baru sadar bahwa semua yang ia percayai selama ini salah. Alia mengambil napas dalam-dalam, menatap Reza, lalu menatap orang tuanya. "Kalau begitu, kita lakukan tes lagi. Di laboratorium yang berbeda. Di depan dokter yang independen. Jika Reza ternyata tidak subur, aku akan pergi. Tapi jika aku yang tidak subur, aku akan menerima semua konsekuensinya." Bu Dharma terdiam, wajahnya memerah karena malu dan marah sekaligus. Pak Dharma hanya bisa menghela napas. Reza menatap Alia dengan mata terbuka lebar. "Kamu serius?" Alia mengangguk pelan. "Sangat serius. Aku tidak akan menandatangani surat cerai ini tanpa kebenaran. Aku tidak akan biarkan keluarga kita mengorbankan aku atau Reza dengan asumsi tanpa fakta."
Suasana hening sesaat. Semua orang menyadari, keputusan Alia adalah pukulan balik yang tidak terduga. Bu Dharma bahkan terlihat seperti ingin berteriak, tapi tidak menemukan kata-kata. Hari berikutnya, mereka pergi ke laboratorium untuk tes ulang. Kali ini suasana berbeda. Bu Dharma ikut bersama Pak Dharma, dengan ekspresi penuh kecemasan. Reza dan Alia duduk di kursi berbeda, menunggu hasil dengan tegang. Beberapa jam kemudian, dokter keluar dengan wajah serius. Hasil tes menunjukkan, Ibu Alia normal. Semua fungsi reproduksi baik. Tidak ada indikasi kemandulan. Alia menatap Reza dengan mata tenang. Reza menelan ludah, tubuhnya gemetar. Sedangkan hasil bapak Reza, dokter melanjutkan, menunjukkan kualitas sperma rendah. Ini membuat kemungkinan memiliki anak sangat kecil. Wajah Bu Dharma berubah pucat. Pak Dharma memegang dagunya, tak mampu berkata apapun. Reza menunduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan, dan Alia tetap duduk tenang, hanya menatap semua itu dengan mata yang penuh keteguhan. Hasil ini, nyata. Suara Bu Dharma hampir berbisik. Ya, Bu, ujar Alia lembut. Ini kenyataan. Bukan salah siapapun. Yang penting sekarang kita jujur dan menghadapi ini bersama. Reza terdiam, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan beban 5 tahun prasangka dan tekanan benar-benar jatuh di pundaknya sendiri. Ia sadar, semua keputusan impulsif yang selama ini dibuat oleh keluarganya, termasuk mengatur perempuan baru untuknya, adalah kesalahan besar. Bu Dharma menangis, Reza hanya berdiri membeku, dan Alia tetap kuat, menatap mereka semua dengan mata yang mengatakan satu hal, kebenaran tidak bisa dihindari. Dan disinilah bab ini ditutup, dengan konflik yang memuncak, pengkhianatan yang terbuka, dan titik balik yang akan menentukan masa depan rumah tangga Alia dan Reza. Pagi itu, matahari menembus celah gorden dengan cahaya lembut, tapi tidak mampu mengusir ketegangan yang masih menggantung di udara rumah Alia dan Reza. Alia duduk di ruang makan, secangkir teh hangat di tangan, matanya menatap jauh ke arah taman di luar. Ia teringat malam sebelumnya, ketika Reza hanya duduk diam, menunduk, dan menahan segala perasaan yang selama ini ia pendam. Reza turun dari kamar dengan langkah perlahan. Rambutnya acak-acakan, wajahnya tampak letih, namun ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya. Ada campuran rasa bersalah, malu, dan ketakutan. Ia duduk di seberang Alia, menatap cangkir teh yang dipegangnya tanpa berkata sepatah kata pun. Alia menatap Reza dengan lembut. Reza, kau tidak perlu menahan semuanya sendiri. Kita hadapi ini bersama. Reza menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku tidak pernah membayangkan hal ini terjadi. 5 tahun, aku menuduhmu, membiarkan ibu dan ayah menekanmu, dan sekarang, semua, salahku. Semuanya salahku. Alia menggeleng. Tidak, Reza. Ini bukan soal salah atau benar. Ini soal kita jujur, dan sekarang kita tahu kenyataannya. Reza menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia merasakan beban 5 tahun menindih dirinya sekaligus. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa masalah ada pada Alia, tapi kenyataan membalikkan segalanya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa rapuh di hadapan istrinya. Di rumah orang tua Reza, suasana tidak kalah tegang. Bu Dharma masih terisak, tangannya menutupi wajah, menolak menerima kenyataan. Pak Dharma hanya duduk di kursi, wajahnya merah dan matanya lelah. Kamu anakku, dan ternyata yang mandul adalah kamu, gumam Bu Dharma dengan suara serak. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa begini? Pak Dharma menepuk pundaknya. Sudahlah, Bu. Menyalahkan tidak akan mengubah kenyataan. Kita harus pikirkan langkah selanjutnya. Namun Bu Dharma tidak bisa berhenti menangis. 5 tahun ia menuduh Alia, mempersiapkan perempuan baru untuk anaknya, dan kini semua itu berbalik menghantam dirinya sendiri. Rasa malu dan penyesalan bercampur menjadi satu. Kembali di rumah Alia, Reza duduk termenung. Alia duduk di sampingnya, tangannya menggenggam tangan Reza, mencoba menyalurkan ketenangan yang ia rasakan. Reza, kita tidak harus melakukan apapun sekarang. Kita punya waktu untuk berpikir, untuk menghadapi keluarga kita.
Tidak perlu terburu-buru, ucap Alia. Reza menatap Alia, matanya basah. Ali, aku merasa bodoh. Aku telah membiarkan ibu dan ayah menekanmu. Aku tidak membelamu. Aku tidak menghargaimu. Dan sekarang, aku merasa hancur. Alia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Reza, aku tidak ingin melihatmu terus-terusan merasa bersalah. Yang penting sekarang kita jujur, dan kita saling mendukung. Ini baru awal, bukan akhir. Reza menunduk. Air matanya jatuh, dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia merasakan beban yang selama ini ia sembunyikan. Beban itu kini menjadi nyata, sebuah titik balik yang tidak bisa ia hindari. Hari itu, Bu Dharma memutuskan untuk datang ke rumah Alia. Ia ingin memastikan bahwa hasil tes itu memang benar dan ingin mengambil tindakan sendiri. Namun ketika ia melihat Alia dan Reza duduk berdampingan, wajah Reza pucat dan tubuhnya gemetar. Bu Dharma mulai ragu. Reza, ini benar-benar terjadi? Tanya Bu Dharma dengan suara serak. Reza hanya menunduk. Iya, Ma. Alia menatap Bu Dharma. Ibu, aku tidak ingin menyalahkan siapapun. Aku hanya ingin kita semua jujur. Ini bukan tentang siapa salah, siapa benar. Ini tentang kenyataan. Bu Dharma menunduk, matanya berair. Aku tidak menyangka. Selama ini aku salah menuduhmu. Alia, aku salah. Alia tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Bu. Yang penting sekarang kita bisa menghadapi kenyataan bersama. Namun di balik senyum itu, Alia merasakan gelombang ketegangan yang lebih besar akan datang. Ia tahu Bu Dharma masih marah, masih tidak menerima sepenuhnya, dan masih merencanakan sesuatu. Perubahan sikap Reza juga menjadi pertanda. Ia akan menghadapi dilema antara cinta pada istrinya dan pengaruh keluarganya sendiri. Malam itu, Reza menangis di kamar. Alia duduk di seberang ranjang, menatap suaminya yang rapuh. Reza, jangan merasa kalah. Aku di sini bersamamu. Kita hadapi ini bersama. Reza menggeleng, air matanya terus mengalir. Aku merasa bodoh, Ali. Selama 5 tahun aku menuduhmu, membiarkan mereka mempengaruhiku, dan sekarang, semua balik menyerangku. Aku tidak tahu harus bagaimana. Alia menarik tangan Reza, menahan gemetar. Reza, ini bukan soal siapa yang kalah. Ini tentang kita saling mendukung, dan aku percaya kita bisa melewati ini. Namun di balik kata-kata itu, Alia sadar satu hal, perjalanan mereka masih panjang. 5 tahun prasangka dan tuduhan tidak bisa hilang hanya dengan 1 malam. Dan yang lebih menakutkan, Bu Dharma mungkin akan mencoba mengambil tindakan ekstrim untuk memperbaiki kehormatan keluarga mereka. Beberapa hari kemudian, suasana rumah Reza berubah menjadi lebih tegang. Bu Dharma mulai bertanya-tanya apakah ia bisa menerima kenyataan bahwa anaknya sendiri yang mandul, bukan menantunya. Pak Dharma mencoba menenangkan, tapi ketegangan tetap terasa. Reza semakin gelisah, karena ia merasa berada di antara istrinya dan ibunya. Alia, di sisi lain, tetap tenang, tapi hatinya waspada. Ia tahu sebuah badai baru akan datang, bukan badai fisik, tapi badai psikologis. Sebuah ujian yang akan menguji kesabaran, cinta, dan kesetiaan mereka lebih dari sebelumnya. Rumah Alia terasa sepi, tapi ketegangan tetap menggantung. Reza duduk di sofa, wajahnya pucat, matanya kosong menatap lantai. Alia menatap suaminya, mencoba membaca apa yang sebenarnya ada di dalam hati pria yang selama 5 tahun ia cintai. Suara telepon berdering, memecah keheningan. Reza mengambil telepon dengan tangan gemetar. Suara ibunya terdengar dari seberang. Reza, aku ingin bicara. Sekarang. Segera datang ke rumah. Ada hal penting yang harus kamu lakukan. Reza menatap Alia. Ma, aku harus pergi. Ibu, aku tidak tahu apa yang dia ingin lakukan. Alia menatapnya dengan mata waspada. Reza, hati-hati. Jangan biarkan dirimu terpengaruh emosimu. Ingat, ibu selalu mencoba mengontrolmu. Reza mengangguk pelan, menelan ludah, dan pergi dengan langkah berat. Alia menutup pintu perlahan,
merasakan ketegangan yang lebih besar dari sebelumnya. Ia tahu, badai yang datang tidak hanya mengenai Reza, tapi juga dirinya. Di rumah Bu Dharma, suasana lebih tegang. Bu Dharma berdiri di ruang tamu, wajahnya tegang, tangan gemetar. Pak Dharma duduk di kursi, mencoba menenangkan istrinya. Kita harus melakukan sesuatu, Pak. Kita tidak bisa membiarkan Alia tetap di sini. Dia telah menghancurkan rencana kita, membuat Reza merasa bersalah, dan merusak reputasi keluarga, ujar Bu Dharma dengan suara bergetar. Pak Dharma menatap putrinya dengan lelah. Bu, ini anak kita. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita begitu saja. Biarkan Reza sendiri yang memutuskan. Bu Dharma menggigit bibir. Aku tidak peduli. Anak ini harus belajar dari kesalahannya. Kita harus melakukan sesuatu, atau keluarga kita akan tercoreng. Saat itulah sebuah ide muncul di benak Bu Dharma. Ia mulai merencanakan sesuatu yang akan membuat Alia dan Reza terguncang. Ide itu datang dengan cepat, dan rasa marahnya berubah menjadi tekad. Sementara itu, Reza pulang dengan wajah kusut dan hati kacau. Ia tidak pernah menyangka ibunya akan mengambil langkah ekstrim. Di rumah, Alia menyadari ada sesuatu yang berubah. Ia menatap Reza dengan cemas. Reza, apa yang terjadi? Tanya Alia lembut. Reza menunduk, matanya berkaca-kaca. Ibu, dia ingin memaksaku menikahi perempuan lain. Dia bahkan sudah menyiapkan semuanya. Aku tidak tahu harus bagaimana. Alia menatap suaminya, merasa marah sekaligus iba. Reza, dengar aku. Tidak ada yang bisa memaksa kita. Kita punya hak atas hidup kita sendiri. Jangan biarkan ibumu mengendalikanmu. Reza menunduk, mencoba menenangkan diri. Tapi, Bu, aku merasa bersalah. 5 tahun aku tidak membelamu, dan sekarang, aku takut jika aku menolak ibu, dia akan membenci kita selamanya. Alia menggenggam tangannya. Reza, dengarkan aku. Kita harus bersatu. Jika kita terpecah, mereka akan menang. Jangan biarkan rasa bersalah menguasaimu. Kita punya fakta, kita punya kebenaran. Itu cukup. Reza menatap Alia, matanya basah, dan untuk pertama kalinya ia merasakan kekuatan yang datang dari istrinya. Keesokan harinya, Bu Dharma mulai bergerak. Ia mengundang sahabat keluarga yang memiliki putri cantik, subur, dan siap menggantikan Alia. Semua telah direncanakan dengan teliti, undangan pesta kecil, presentasi keluarga, dan percakapan yang akan membuat Reza merasa terpojok. Saat Reza tiba di rumah ibunya, ia disambut dengan suasana formal namun penuh tekanan. Perempuan itu, Maya, tersenyum manis, namun ada aura ambisius yang sulit disembunyikan. Bu Dharma memperkenalkan mereka, sementara Reza duduk di kursi dengan wajah pucat, tidak bisa berkata apapun. Reza, ini Maya. Dia sangat baik, cantik, dan subur. Aku harap kalian bisa mengenal satu sama lain, kata Bu Dharma dengan nada memaksa. Reza hanya mengangguk pelan. Ia tidak nyaman, tapi ia merasa tidak bisa menolak secara langsung. Alia menunggu di rumah, memantau dari jauh, dan hatinya bergetar. Ia tahu ini akan menjadi pertarungan psikologis yang berat. Selama pesta berlangsung, Alia diam-diam menelpon sahabat dekatnya. Lina, aku butuh bantuan. Ibu Reza mulai bermain permainan kotor. Mereka ingin memaksa Reza menikahi perempuan lain. Kita harus melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat. Lina menenangkan Alia, memberikan strategi untuk menghadapi keluarga Reza. Alia tahu, satu langkah yang salah bisa menghancurkan pernikahannya. Sementara itu, Reza duduk cemas. Tubuhnya tegang. Ia merasa seperti berada di antara dua dunia. Satu sisi adalah istrinya yang selama 5 tahun setia menemaninya, sisi lain adalah ibu yang mendesaknya dengan penuh tekanan. Malam itu, Reza pulang dengan wajah pucat dan tubuh lelah. Alia menatapnya, dan untuk pertama kalinya, ia memutuskan untuk mengambil langkah tegas. Ia membuka percakapan yang telah lama ia simpan dalam hati. Reza, cukup. Aku tidak akan diam lagi. Ini rumah tangga kita, hidup kita. Tidak ada yang berhak memaksakan kehendak mereka kepada kita. Kita harus bersatu,
atau kita akan kalah sebelum bertarung. Reza menatap Alia, matanya berkaca-kaca. Aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi, aku tahu aku ingin bersamamu. Selamanya. Alia tersenyum tipis, tapi di balik senyum itu, ia tahu badai belum selesai. Bu Dharma masih merencanakan langkah berikutnya. Dan Maya, perempuan baru itu, mulai menunjukkan sisi manipulatifnya. Malam itu berakhir dengan ketegangan yang tidak mereda, hanya berubah bentuk. Alia dan Reza tahu satu hal, mereka telah memulai pertarungan besar. Dan pertarungan itu belum selesai. Malam itu hujan turun deras. Suara rintik hujan di atas atap rumah Alia terdengar seperti irama ketegangan yang terus menekan udara. Alia duduk di ruang tamu, tangannya menggenggam secangkir teh hangat, matanya menatap keluar jendela. Hatinya berdebar, merasakan ada sesuatu yang besar akan terjadi malam ini. Reza masuk, wajahnya pucat, rambut basah terkena hujan. Ia menutup pintu dengan pelan, menatap Alia. "Li, Ibu mengundang Maya datang ke rumah malam ini. Dia ingin membicarakan masa depan kita." Alia menghela napas panjang. Ia sudah menduga hal ini akan terjadi. "Reza, dengarkan aku. Malam ini kita harus tegas. Jangan biarkan mereka memecah kita. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama." Reza menunduk, tangannya gemetar. "Aku takut, Li. Tapi aku tahu aku harus berdiri bersama kamu." Alia meraih tangannya, menatap matanya. "Itulah yang aku butuhkan, Reza. Kita tidak boleh goyah sekarang." Beberapa menit kemudian, bel rumah berbunyi. Maya masuk dengan senyum manisnya yang tampak tulus, namun Alia bisa membaca di matanya niat manipulatif yang tersembunyi. Bu Dharma mengikuti dari belakang, wajahnya masih penuh amarah dan ketegangan. "Reza, Alia, aku pikir malam ini kita harus bicara," kata Bu Dharma, suaranya pecah. "Ini tentang masa depan anakku dan keluarga kita." Reza menelan ludah, menatap ibunya. Aku tidak ingin ini," suaranya serak. Alia berdiri, menatap Maya dan Bu Dharma. "Ibu, malam ini aku ingin semuanya jelas. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Kita bicara fakta, bukan asumsi. Reza dan aku akan menghadapi ini bersama." Bu Dharma menatap Alia dengan mata berbinar, setengah marah, setengah ingin menekan Alia. "Fakta? Aku rasa fakta yang kamu maksud tidak sepenuhnya benar. Aku sudah menyiapkan masa depan untuk Reza, dan Alia, kamu akan menghalangi semuanya." Alia mengangkat dagu, suaranya tegas. "Tidak ada yang menghalangi siapapun. Tapi kebenaran tidak bisa dihindari. Reza mandul, bukan aku. Fakta ini sudah jelas. Tidak ada yang bisa memutarbalikkan fakta itu." Bu Dharma menatap Reza, matanya tajam. "Kamu dengar itu, anakku? Bagaimana bisa kamu tidak merasa malu?" Reza menunduk. Ia merasa seperti anak kecil yang baru tersadar semua yang selama ini ia percayai salah. Maya tersenyum tipis, mencoba masuk ke percakapan. "Reza, Alia, aku hanya ingin kita semua bahagia. Aku tidak ingin ada masalah." Alia menatap Maya tajam. "Jadi kau datang ke sini bukan untuk berbicara tentang hubunganmu dengan Reza, tapi untuk menggantikan aku, bukan?" Maya terdiam sesaat, senyumnya memudar. Aku tidak berniat jahat." "Tapi itu tujuanmu, kan?" potong Alia. "Kamu ingin mengambil tempatku di sini, di rumah ini, di sisi suamiku. Aku tahu niatmu." Reza menatap keduanya, wajahnya hancur. Ia merasa seperti dunia runtuh di sekitarnya. Alia menatapnya dengan penuh kepastian, menyalurkan keberanian yang selama ini ia pendam. Bu Dharma marah. "Cukup. Alia, kamu tidak berhak menuduh Maya. Aku menyiapkan semua ini demi keluarga." Alia menatap Bu Dharma. "Ibu, selama 5 tahun aku menanggung semua tuduhan dan caci maki. Aku diam karena aku menghargai Reza. Tapi sekarang fakta sudah keluar. Tidak ada yang bisa memutarbalikkan kenyataan." Maya mundur sedikit, wajahnya berubah pucat. Ia tidak menyangka Alia akan mengetahui semua niatnya.
Reza akhirnya berbicara dengan suara gemetar. Ibu, aku tidak bisa melakukannya. Aku ingin bersama Alia. Selama 5 tahun, dia yang selalu ada di sisiku. Tidak ada orang lain. Bu Dharma terdiam, matanya melebar. Pak Dharma hanya menghela napas, tampak kecewa tapi tidak bisa membantah kenyataan. Alia melangkah maju, menggenggam tangan Reza. Reza, kita hadapi ini bersama. Tidak ada yang bisa memecah kita. Saat itu, telepon Alia berdering. Ia membuka pesan dari sahabatnya. Ali, hati-hati. Maya punya rencana licik malam ini. Jangan biarkan Reza tergoda. Alia menatap Reza, lalu kembali menatap Bu Dharma dan Maya. Ia tahu saat ini adalah momen kritis. Dengan satu langkah tegas, ia memutuskan untuk menghadapi semua tekanan sekaligus. Cukup. Aku tidak akan diam lagi. Jika ada yang mencoba memisahkan aku dan Reza dengan cara licik, aku akan memastikan semuanya terbuka. Fakta sudah jelas, dan aku tidak akan mundur. Suasana hening sejenak. Bu Dharma menatap Alia, matanya berkaca-kaca, tetapi tidak bisa berkata apapun. Maya terlihat terkejut, wajahnya pucat, senyumnya hilang. Reza menarik napas panjang, tangannya menggenggam Alia. Aku di sisimu, Li. Selamanya. Dan di momen itu, Alia menyadari sesuatu. Pertarungan ini belum berakhir, tapi kekuatan yang datang dari keberanian dan kebenaran tidak bisa dikalahkan. Malam itu berakhir dengan ketegangan yang masih terasa, tetapi satu hal sudah jelas. Alia dan Reza berdiri bersama, menghadapi keluarga, tekanan, dan pengkhianatan dengan kepala tegak. Namun, di balik semua itu, satu ancaman baru mulai muncul. Maya tidak akan berhenti begitu saja. Ia sedang merencanakan langkah berikutnya, yang akan mengguncang rumah tangga Alia dan Reza lebih dalam lagi. Minggu pagi itu, hujan baru saja reda. Udara di rumah Alia terasa lebih berat dari biasanya. Reza duduk di ruang tamu, matanya menatap kosong ke arah dinding. Ia masih terkejut dengan kejadian malam sebelumnya. Ibu dan Maya terpaksa menelan kenyataan bahwa Alia adalah satu-satunya wanita yang ia cintai dan ingin ia nikahi. Alia duduk di sofa, menatap Reza. Reza, kau harus sadar, kita sudah melewati badai besar. Tapi ini belum berakhir. Masih banyak hal yang harus kita hadapi, terutama dari pihak keluarga. Reza menunduk. Li, aku tahu. Tapi aku merasa lega. Selama 5 tahun aku menuduhmu, membiarkan mereka mempengaruhiku, dan sekarang, aku ingin memperbaiki semuanya. Alia tersenyum tipis. Kita akan hadapi semuanya bersama. Tidak ada yang bisa memisahkan kita lagi. Di rumah Bu Dharma, suasana berubah drastis. Wajah Bu Dharma pucat, matanya sembab. Pak Dharma menatap istrinya, menahan perkataan yang ingin keluar. Mereka menyadari bahwa semua rencana mereka untuk menggantikan Alia dengan Maya telah gagal. Pak, aku tidak menyangka. Reza, dia memilih Alia, gumam Bu Dharma lirih, menutupi wajahnya dengan tangan. Pak Dharma menghela napas panjang. Bu, kita tidak bisa memaksa kehendak anak. Reza sudah dewasa, dan Alia kuat. Kita harus belajar menerima kenyataan. Bu Dharma hanya bisa terdiam, menatap kosong. 5 tahun ia menuduh Alia, mempersiapkan perempuan baru, dan kini semuanya berbalik menghantam dirinya sendiri. Kembali di rumah Alia, Reza mencoba berbicara dengan tegas. Li, aku ingin kita mulai dari awal. Tidak ada rahasia, tidak ada kebohongan. Aku ingin membangun hidup kita bersama, tanpa pengaruh orang lain. Alia menatapnya dengan mata penuh keyakinan. Itu yang aku inginkan juga, Reza. Kita harus saling percaya, dan tidak ada yang bisa memecah kita. Beberapa hari kemudian, Maya mencoba menghubungi Reza. Ia ingin membujuk, memanipulasi, dan membalikkan keadaan. Tapi Reza, dengan kekuatan baru yang ia dapat dari Alia, menolak semua ajakan itu. Li, aku tidak ingin lagi terpengaruh. Alia yang benar-benar ada di sisiku, bukan Maya. Aku tahu sekarang siapa yang pantas berada di hidupku, ujar Reza. Alia tersenyum, matanya berkaca-kaca.
Ia tahu perjalanan mereka masih panjang, tapi titik terberat telah mereka lalui. Dalam beberapa minggu berikutnya, Bu Dharma perlahan menerima kenyataan. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus pada tradisi dan prasangka, hingga melupakan kebahagiaan anaknya sendiri. Reza, aku minta maaf. Aku salah selama ini. Aku berharap kau bisa memaafkanku, ujar Bu Dharma dengan suara serak. Reza menatap ibunya, lalu menoleh ke Alia. Aku memaafkan ibu, tapi yang paling penting, kita harus belajar menghargai keputusan kita sendiri. Alia menepuk tangan Reza, tersenyum hangat. Betul, Reza. Kita akan jalani hidup ini bersama-sama, dengan kebenaran dan cinta. Sementara itu, Maya akhirnya menyadari bahwa rencananya gagal total. Ia meninggalkan kota dengan rasa kecewa, tetapi Alia dan Reza tetap tenang. Mereka tahu, ancaman sebenarnya bukan hanya orang di luar, tapi prasangka dan ketidakjujuran yang selama ini menguasai hidup mereka. Reza memeluk Alia erat. Li, aku berjanji tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun mempengaruhi kita. Aku ingin kita bahagia, tanpa ada rahasia atau tekanan dari luar. Alia menggenggam tangannya. Aku percaya padamu, Reza. Dan aku tahu, kita bisa melewati semuanya bersama. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, Alia dan Reza merasakan kedamaian yang sejati. Tidak ada tekanan, tidak ada tuduhan, hanya kejujuran, cinta, dan harapan baru. Mereka sadar, perjalanan mereka masih panjang, dan mungkin akan ada ujian lain di masa depan. Tapi satu hal jelas, dengan kebenaran di sisi mereka, tidak ada yang bisa memisahkan cinta mereka. Matahari mulai muncul di ufuk timur, menandai awal baru bagi Alia dan Reza. Sebuah hidup baru, bebas dari kebohongan, prasangka, dan tekanan keluarga. Mereka siap menghadapi dunia, bersama, sebagai pasangan yang kuat dan jujur.